Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan bisa berkumpul dalam agenda bincang-bincang santai dengan Bapak Kiai Rafiul Hutab selaku pengasuh Madrasah Diniyah Takmiliyah Hidayatul Atfal. Dan kali ini tema bincang-bincang santai malam ini akan membahas tentang Hari Santri Nasional tahun 2020. Dan sebelum kita mengawali bincang-bincang kita malam ini, monggo ingkang dereng subscribe channelnya Hidayatul Atfal Official, monggo di subscribe dan jangan lupa di like, komen, dan di share. Semoga dulur-dulur yang sangat cinta dengan channel ini, sangat mendukung channel ini, semuanya diberi kesehatan oleh Allah, terhindar dari segala macam bahaya, dari segala macam penyakit, khususnya di era pandemi ini. Semoga terhindar dari virus corona, amin. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu pada malam ini, kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau Bapak Kiai Rafiul Hutab. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ini rencang-rencang ini badhe nggih bincang-bincang santai tentang Hari Santri Nasional hari ini di era pandemi. Tapi sebelum Hari Santri 2020 kali ini, sebelumnya itu Hari Santrinya sangat berbeda, Gus, dengan tahun-tahun kemarin, karena dilihat dari kondisi yang sekarang ini pandemi sangat sudah merajalela di dunia. Jadi dampaknya Hari Santri kali ini sangat berbeda jauh dari tahun-tahun kemarin. Dan sebelum rencang-rencang ini akan bertanya-tanya lebih dalam tentang Hari Santri ini, saya sendiri mau bertanya, Gus. Hari Santri, makna Hari Santri itu sebenarnya itu apa bagi masyarakat Indonesia? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Santri itu kalau menurut saya itu bentuk sebuah penghargaan dari pemerintah terhadap umat Islam, khususnya kaum sarungan. Kaum santri itu biasanya disebut kaum sarungan karena ciri khas santri ya sarungan. Itu merupakan sebuah bentuk penghargaan yang memang saya kira itu tidak berlebihan, mengingat bahwa santri-santri, khususnya santri-santri yang sudah menjadi mungkin statusnya sekarang itu sudah kiai, itu mereka juga ikut berkiprah dalam membentuk NKRI ini. Jadi kalau kita lihat dari jasa-jasanya para kiai itu tidak berlebihan jika pemerintah menetapkan 22 Oktober itu sebagai Hari Santri, karena memang tanggal 22 Oktober itu merupakan hari yang sangat bersejarah bagi para santri. Ya, mungkin itu saja dulu. Iya. Jadi kaum santri itu sejak dulu sudah berperan aktif dalam, khususnya kalau dulu itu ada penjajahan yang masih dijajah oleh negara lain, Indonesia itu. Jadi peran santri dulu itu sangat berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, santri memang dibimbing oleh para kiai zaman-zaman dulu itu, bukan hanya sekedar diberi bekal berupa ilmu agama, tapi juga dibekali dengan berbagai macam hal yang itu bisa membuat para santri itu mampu menghadapi siapapun, baik menghadapi secara ilmu ataupun berhadapan secara fisik. Sehingga sekalipun para santri kelihatannya kebanyakan santri-santri itu mungkin
kurus. Tapi sebetulnya kurusnya para santri itu bukan karena kurang makan atau kurang minum, tapi itu bentuk dari sebuah sebuah penampakan ahli tirakat. Sehingga dengan bentuk fisik yang kurus, para santri itu bisa mengalahkan penjajah yang gemuk-gemuk itu. Bisa mengalahkan itu karena di balik kekurusan mereka memang ada atau tersimpan sebuah kekuatan yang besar. Kayak itu lemur. Jadi walaupun dikatakan santri itu di era sekarang itu pamornya itu dikatakan kurang lah kalau di era sekarang, namun kita sebagai santri pun jangan berkecil hati. Dan walaupun santri itu dikesampingkan, apa yang harus dilakukan santri untuk menyikapi globalisasi ini Bos, biar walaupun santri nggak minder, biar bangga gitu. Kalau dilihat sejarahnya kan, kalau santri zaman sekarang itu nggak berperang lagi, intinya kan kalau santri dulu itu ikut perang. Ya, memang kalau kita melihat keadaan atau kenyataan, terkadang santri itu dinomorduakan. Cuman sebagai santri, dengan adanya keadaan semacam itu justru harus lebih semangat, karena itu bentuk tantangan bagi para santri untuk membuktikan bahwa kita layak untuk kedepankan, bahwa santri layak untuk berada di depan. Dan itu memang sudah merupakan bagian dari bagian daripada pendidikan yang diterima oleh santri dari para kiai, sehingga kiai itu membentuk santri bisa menjadi manusia yang ditempatkan di mana saja pasti bisa. Ditempatkan di desa menjadi rakyat jelata bisa, ditempatkan di kota jadi pejabat negara, bahkan menjadi orang di atas nomor 2 juga bisa. Itu merupakan bentuk dari sebuah bimbingan dari para kiai agar supaya santri-santrinya itu bisa, atau agar santri-santrinya itu tidak dinomorduakan. Mereka bisa mampu atau agar mereka mampu membuktikan bahwa kita sebagai santri juga layak untuk diperhitungkan. Sehingga kita harus tetap semangat. Biarkan orang mengatakan bahwa santri itu kolot, sarungan kayak orang katok, biarkan saja. Yang penting kita membuktikan, dan membuktikan itu tidak harus dengan menunjukkan kekuatan, tidak. Kita lihat filsafat dari sebuah tawon. Tawon itu siji yang bisa kita pelajari dari sebuah tawon. Tawon itu rajanya pasti satu, dan semua tawon-tawon yang ada pasti tunduk terhadap sang raja. Dan ini merupakan sebuah kepribadian dari santri. Mereka sangat taat terhadap para kiai sebagai pimpinan mereka. Terus nomor 2, tawon itu hinggap di ranting manapun tak pernah ada ranting yang patah. Artinya para santri itu mampu bergaul dengan siapa saja tanpa mau menyakiti orang lain. Juga yang namanya tawon itu sekalipun bentuknya kecil, cilik, terus manfaatnya besar, yang dia keluarkan adalah madu yang bermanfaat untuk kesehatan umat. Tapi jangan dikira tawon yang begitu kecil terus tidak pernah membuat orang lain sakit, terus manfaat yang dia berikan,
terus tak bisa atau tak bisa marah. Jangan dikira, sebab yang namanya tawon itu sekalipun seperti itu keadaannya, ketika dia diganggu dia bisa menyengat. Artinya santri yang kelihatannya diam, tidak punya dari segi fisik ya seperti biasa-biasa saja, sepertinya tidak punya kekuatan, tapi ketika santri itu diusik, jangan dikira santri itu tidak bisa melawan. Mereka seperti tawon, ketika rumahnya diobrak-abrik jelas ngentut. Karena ketika santri itu diobrak-abrik mau dirusak, pasti santri melawan. Itu saja kita jadikan sebagai filsafat, sehingga kita hidup dimanapun bisa bermanfaat. Ketika kita hidup di masyarakat bisa memberi manfaat kepada orang lain, tapi ketika kita diganggu, ada peribahasa mengatakan musuh jangan dicari, tapi kalau ada ya jangan lari. Itu tawon. Insya Allah dengan meniru terhadap tawon-tawon itu tadi, jadi apapun kita, lebih-lebih sebagai santri, kita harus bangga. Sebab mungkin kita seperti tawon itu tadi, kita tidak mau menyakiti orang lain, dengan siapa saja kita toleransi. Tapi ketika kita diganggu, dilecehkan, atau mungkin kita diserang, walaupun yang diserang mungkin paham-paham kita, ya kita sebagai santri harus melawan. Terus niku dados santri niku nggih, walaupun kita pandang orang banyak, orang umum itu dikesampingkan, namun jangan dibuat acuan. Walaupun kesampingkan, kita harus minder. Ya, tidak boleh minder. Kita justru itu merupakan sebuah tantangan untuk kita lebih untuk membuktikan terhadap orang lain, terhadap masyarakat kita, bahwa kita juga layak diperhitungkan sebagai seorang santri. Oh, siap Gus. Niki saking rencang-rencang lah beri tanglet, monggo nih bincang-bincang santai. Monggo nyantai karo ngopi. Santai. Ayo karo ngopi monggo. Diombe kok bener. Kulo mesti tanglet Gus. Nggih. Kan di era hari ini itu kan buahnya, terutama keluar itu kan saat di luar kota atau dari sini itu kan buahnya teman-teman yang belum kenal kayak gitu. Terus bagaimana sikapnya santri Aswaja untuk menyikapi teman-teman yang menghasut saya untuk mengajak ke aliran kanan dan aliran kiri, seperti itu. Santri itu jelas punya kiblat. Kiblatnya santri ya para kiai. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, itu jangan sampai menyimpang dari apa yang sudah diajarkan oleh para kiai. Jadi kita tidak harus menolak terhadap orang yang mau mengajak begini-begini dengan kekerasan. Tidak perlu melawan dengan katakanlah apa itu arogan. Gak perlu. Sebab seperti tadi, kita dalam penolakan tentu bertahap. Bertahap artinya kita bicara dengan baik-baik, dengan sopan. Ya kita harapkan dengan cara berbicara yang baik, akhirnya mereka bisa mengerti, sehingga tidak lagi mengajak kita untuk mengikuti faham mereka yang tidak sama dengan kita. Nah, nanti kalau memang sudah dengan secara halus tidak bisa, mungkin kemudian ada jalan lain, ada mungkin agak lebih keras, atau kalau tidak bisa lagi mungkin sampai pada kita tidak perlu mengumpuli lah, katakanlah tidak perlu bergaul dengan orang-orang
seperti itu tadi. Apakah perlu kita itu menunjukkan identitasnya bahwa kita itu benar-benar sampai SOJ? Gak masalah, sebab orang itu kan kadang-kadang mau mengajak karena mereka menganggap bahwa dia itu masih, katakanlah masih netral, gak kesana gak kemari. Akhirnya dia berusaha untuk mengajak kok menawa gelem. Tapi kalau sudah tahu dan mungkin bahkan tahu bahwa dia itu sebagai orang NU, katakanlah NU-nya kuat, mereka tidak mau berani untuk mengajak lagi. Dan tidak perlu malu menunjukkan identitas kita sebagai orang NU, itu tidak perlu malu. Sebagai orang NU malah harus bangga dengan ke-NU-annya. Ini sangkeren-sangkeren pintu nih, bagi tako, bagi tanglet, bagi tanya, silakan. Jangan santai. Seperti tanglet. Kan sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di luar yang menyebabkan permasalahan atau perpecahan. Ini peran santri atau bagaimana cara kita sebagai santri menyikapi kondisi seperti ini, atau kondisi di mana banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menyebabkan perpecahan tersebut. Permasalahan, perbedaan pendapat itu sebetulnya tidak terjadi hanya di zaman sekarang. Yang namanya perbedaan itu sudah ada sejak dulu banget, sudah ada. Maka mensikapi perbedaan ini, kita sebagai kaum yang katakanlah yang mempunyai, katakanlah ya, kaum yang sifat toleransinya itu tinggi, kita berusaha untuk saling menghormati, tidak perlu membesar-besarkan perbedaan, tapi mestinya kita cari itu persamaannya. Yang kita cari persamaannya, sebab orang-orang santri itu tidak mau mencari musuh. Seperti itu saya katakan tadi, kita tidak perlu mencari musuh, maka kita berusaha untuk toleran terhadap orang-orang yang tidak sama kepahamannya atau pemahamannya dengan kita. Adapun kalau mereka itu berusaha untuk menyerang kita, ya seperti tawan itu tadi, ya kita harus berusaha untuk melawan mereka dengan menjelaskan, tentunya dengan memberikan penjelasan yang dengan penjelasan tadi diharapkan mereka bisa mengerti, sehingga adanya perbedaan itu tidak sampai menimbulkan sebuah perpecahan. Beda silakan, tapi jangan sampai berpecah belah. Sebab kalau kita itu sudah berpecah belah, yang diuntungkan, yang sorak-sorai itu orang-orang di luar kita. Mereka bertepuk tangan karena melihat umat Islam berpecah belah. Ya monggo, nanti tanya lagi, silakan. Ini temanya bincang-bincang santai, ini santai. Ini kesempatan yang sangat baik di momen bulan hari santri ini, kita santri harus semangat ini. Ayo sing beri tanya lagi. Ayo, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan nih. Hanya ada yang mengatakan sebagian bahwasanya santri itu adalah pondasi negeri. Santri adalah pondasi negeri. Jadi gini, saya mau tanya, bagaimana filsafat tentang
santri sebagai pondasi negeri tersebut. Bagaimana makna santri sebagai pondasi negeri tersebut? Mungkin itu. Negara itu akan menjadi baik jika penghuninya negara tadi itu orang-orang baik. Nah, santri termasuk di dalam golongan orang-orang yang baik. Mengapa? Karena santri yang diajarkan oleh para kiai itu merupakan hal-hal yang baik. Sebetulnya negara yang baik atau apa tadi, santri itu sebagai pondasi negeri, sebagai pondasi negeri. Jadi santri itu merupakan sebuah kekuatan ya. Sebuah kekuatan di mana negeri itu akan kuat atau lemah itu tergantung dari para santrinya, tergantung daripada para santrinya. Ya, termasuk santri-santri yang mau menimba ilmu, santri-santri yang mau mengaji, santri-santri yang selalu menebarkan kebaikan, para pemuda-pemuda yang statusnya sebagai santri itu selalu memberikan sebuah hal-hal yang positif untuk negara ini, maka bisa dipastikan bahwa di masa yang akan datang negara itu akan lebih baik lagi, sebab para santri sekarang ini merupakan sebuah cerminan. Kalau santri-santri sekarang ini walaupun di masa-masa pandemi seperti itu masih mau tetap menimba ilmu, taat terhadap para kiai, terus melaksanakan atau mengamalkan apa yang telah dia terima dari para kiai, maka di masa yang akan datang maka itu merupakan sebuah cerminan bagi negara tadi di masa yang akan datang. Insya Allah dengan wujudnya para santri yang tak pernah putus asa, yang selalu semangat menegakkan kebenaran, yang selalu semangat menyebarkan kebaikan, maka di masa depan pun negara ini akan terus menjadi negara yang kuat, karena pondasinya itu merupakan pondasi yang kuat. Ini teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi tidak? Sudah cukup. Ini terakhir dari sendiri. Pesan-pesannya panjenengan kagem peringatan Hari Santri 2020 kali ini itu bagaimana? Monggo Bunyai nggih menjelaskan pesan-pesannya panjenengan nggih. Monggo untuk memperingati Hari Santri tahun ini dan keadaan pandemi ini, pesan-pesan buat santri di seluruh Indonesia. Ya, sing jelas walaupun mungkin di masa-masa pandemi seperti ini kita melaksanakan atau merayakan Hari Santri ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka untuk mengisi Hari Santri sebetulnya banyak cara, termasuk kita lebih giat mengaji. Itu juga bentuk dari sebuah rasa syukur kita menjadi santri. Lebih
taat lagi, lebih tertata lagi. Jadi di masa-masa untuk mengisi hari santri ini, tugas kita sekarang sebagai santri ya berusaha untuk meningkatkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang belum baik. Itu saja. Oke, matur suwun segini atas segala bentuk pesan-pesan kagum sedaya santri di seluruh Indonesia. Semoga hari santri ini, hari santri tahun ini bisa bermanfaat, bisa barokah untuk semua santri di Indonesia, terkhususnya untuk santri Madrasah Diniyah Hidayatul Atfal. Ya, amin. Amin ya Rabbal. Matur suwun Gus atas segala waktunipun, sampun urun tumut bincang-bincang santai kali rencang-rencang. Semoga apa yang disampaikan panjenengan kali ini saged bermanfaat kagum sedaya rencang-rencang yang hadir. Lan mugi ingkang rencang-rencang iki saged tambah sae malih, saged ngabdi dhateng madrasah niki. Iki saderenge kula tutup niki rencang-rencang badhe napa niku. Rencang-rencang iki gadah sampun ngadekaken surprise kagum panjenengan. Surprise kagum panjenengan niki. Rencana-rencana niki sampun gadah rencana diwinane niku sampun merencanakan bahwa dinten niki niku nyelati panjenengan. Terus rencana-rencana ini mengungkapkan rasa terima kasih datang panjenengan sampun bimbing rencana kula kalian rencana sedaya dados santri panjenengan. Mugi-mugi panjenengan disembani panjang umur. Amin. Kesehatan. Amin. Mawon cukupi niki rencana-rencana nggih mengadakan niki buatan cara diam-diam betul. Buatan ampun atas apa niku panggil jenengan dados dirahasiakan ngoten lho. Dados niki rencana-rencana mengadakan ini dengan sengaja agar surprise ngeten kagum panjenengan untuk merayakan melatihpun panjenengan ingkang yuswa 48 tahun. Dados niki rencana-rencana mengungkapkan rasa terima kasih kagum panjenengan untuk segala bentuk yang sampun panjenengan paringaken dhateng santri Madrasah Diniyah Hidayatul Atfal, khususipun rencana-rencana iki ingkang rencanakan. Nggih, asemawon untuk mengungkapkan rasa syukur kepada panjenengan, kepada Gusti Allah karena sudah mengumpulkan rencana-rencana kali ini untuk merayakan miladipun panjenengan. Kita berselawat bersama-sama. Shallallahu Nabi Muhammad. Mabruk Arfa mabruk.
penilaian. Biasanya kan penilaian. Iya pangan. Iya caranya. Iya, mangan. Wes nanti pangan kabeh. Alhamdulillah niki sampun kula sampun rencang-rencang rayakan mugi-mugi niki saged barokah dhateng panjenengan. Amin. Mugi barokah member dhateng sedaya rencang-rencang iki kang hadir. Nggih, alhamdulillah teman-teman, kali ini bincang-bincang santai plus surprise kepada Kiai kita, Kiai Rafi Urutap atas miladnya yang ke-48 sudah terlaksanakan. Semoga hari santri kali ini sangat bermanfaat, sangat barokah kepada santri di seluruh Indonesia, dan semoga hari santri ini sangat berkesan buat kalian semua yang menonton video ini. Jadi saya ulang lagi, bagi yang belum subscribe channel Hidayatul Atfal Official, silakan segera subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, makan.